Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal makaramin, hadirin yang dirahmati Allah, para masyayikh, para sesepuh, teman-teman, sahabat Paris, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap menuntut ilmu, untuk tetap mengaji. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah perkenankan kita untuk kembali bermajlis ngaji. Insyaallah akan membahas tentang halal haram makanan, yang mana tajuk yang dipilih adalah enak belum tentu halal. Oke, tentu di dalam memilih makanan kita pasti akan memilih yang enak menurut kita. Yang mana enak itu sangat-sangat subjektif, tetapi ada satu patokan yang objektif yang bisa kita patuhi bersama, yaitu kepastian halalnya. Masalah enak tidak enak boleh selera, masalah halal haram itu adalah sebuah keharusan dan sebuah standar. Maka kita perlu ketahui bersama apa saja jenis makanan yang halal dan apa saja jenis makanan yang haram. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan kenapa harus mencari makanan yang halal, dan juga sedikit kaidah umum, ketentuan umum tentang makanan yang halal dan haram ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lalu kita sampaikan bahwasanya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi ada yang di antara halal dan haram itu perkara-perkara yang mushtabihat, remang-remang, gak jelas. Namun ketidakjelasan ini sifatnya adalah subjektif. Artinya gak jelas karena kita tidak tahu apa hukumnya, bukan karena barang ini tidak jelas hukumnya. Misalnya saya dikasih satu makanan di depan meja saya ini. Katakanlah berupa sosis ayam. Maka saya akan lihat dari mana sosis ayam ini. Oh, ternyata dari negara yang di sana banyakkan ateis. Oke, ayamnya enggak masalah, tetapi dari negara yang ateis itu kira-kira sosis ayam ini ada campuran non ayam atau tidak? Apalagi dari negara yang konsumsi babinya banyak. Kan saya jadi enggak tahu sosis ini mengandung babi atau tidak. Kalaulah tidak mengandung babi, maka ayamnya disembelih atau tidak. Maka hukum sosis ini buat saya jadi syubhat. Kenapa? Karena saya tidak tahu kepastian hukumnya. Tapi bagi produsennya tidak syubhat, Pak. Produsennya bilang, oh kami tidak pakai campuran yang mengandung babi ataupun unsur haram, tapi ayam kami tidak kami sembelih. Oh jelas haram berarti. Untuk dia jelas haram. Untuk saya, karena saya tidak tahu informasinya, maka jadi syubhat. Nah, kemudian kemarin kita sampaikan bahwasanya segala makanan itu hukumnya halal. Kecuali yang Allah haramkan. Maka akan lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Sehingga kita mulai mencari tahu makanan halal dan haram itu adalah mendeteksinya gini. Ini makanan selama tidak mengandung unsur haram berarti hukumnya halal. Berarti cari tahu saja apa saja yang haram. Selama tidak haram berarti halal. Dah itu saja.
Nah, maka pertama kita akan belajar tentang kriteria haram makanan. Setelah tahu mana saja yang haram, berarti sisanya halal, itu lebih mudah. Sehingga besok-besok ada makanan baru dengan ingredients yang baru, ya selama tidak haram ya berarti halal, gitu saja Pak. Oke, apa saja kriteria haram? Kriteria makanan haram itu bisa dibagi menjadi dua. Satu kriteria umum, dua kriteria khusus. Umum ini untuk semua makanan, baik yang bersumber dari hewan ataupun yang bersumber dari tumbuhan, ataupun yang lain. Yang khusus adalah makanan yang bersumber dari hewan. Untuk makanan yang dari hewan, maka titik kritisnya lebih banyak. Oke Pak, kalau saya katakan makanan ini bahannya ini adalah singkong yang direbus, maka titik kritisnya di mana? Nggak ada. Ya ini singkong, asal singkong, mau singkong Cina, singkong Jepang, singkong apapun ya singkong, halal titik. Tetapi kalau ayam itu meskipun dagingnya halal, tetapi kalau nyembelihnya nggak benar ya jadi haram. Atau bahkan malah tidak disembelih. Atau hewan apa saja yang halal, hewan apa saja yang haram, itu sudah ada aturannya. Tetapi kalau untuk tumbuhan, itu semua jenis tumbuhan pada dasarnya hukumnya halal, kecuali jika mengandung unsur yang nanti merusak atau kriteria umum itu. Oke, jadi umum itu untuk semua jenis makanan dari semua sumber, untuk khusus itu khusus buat yang hewani saja. Nanti hewani ada tambahan syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi halal. Kriteria umumnya itu apa saja? Yang pertama, yang haram adalah yang najis. Kaidahnya adalah semua yang najis haram untuk dikonsumsi. Tapi tidak semua yang haram dikonsumsi itu karena najis. Oke, ya, jadi berarti ini harus mengetahui apa saja yang najis, apa saja yang tidak najis ini. Nah, ini nanti agak-agak lumayan panjang sebenarnya, tetapi kita insya Allah untuk beberapa barang najis dari awal sudah najis pun kita sudah tidak mau makan. Pasti sudah jorok begitu. Tetapi kita akan sebutkan beberapa contoh, mungkin nanti bisa kita kembangkan, bisa kemudian dipertanyakan ya, ini bagaimana hukumnya, kalau ini bagaimana, dan seterusnya. Baik, apa saja yang najis itu? Pertama, kita sebutkan dalilnya dulu. Wa yuhillu lahumut thayyibati, dan Allah halalkan bagi kalian yang baik-baik. Oke, kalau baik itu pasti halal. Kalau tidak halal itu pasti tidak baik, itu sudah pasti. Mau setinggi apapun protein yang terkandung dalam babi, ya tetap itu tidak baik Pak. Kenapa? Karena dia adalah makanan yang haram. Minimal tidak baik secara agama. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah telah mengharamkan kepada kalian yang buruk-buruk. Al-khaba'ith di sini yang buruk-buruk, yang keji-keji, yang kotor-kotor, najis salah satu. Contoh yang najis itu apa? Misalnya darah yang masfuh. Darah yang masfuh itu apa? Darah yang ngalir ketika disembelih. Itu namanya darah masfuh, darah yang memancar. Ya tidak harus ketika disembelih sih. Hewan hidup kakinya dipotong keluar darah, yaitu darah masfuh juga. Tapi kalau darahnya kok tidak masfuh, darahnya tidak memancar, dalam arti contohnya misalnya kita nyembelih ayam, ayamnya keluar darah, terus kita kantongin itu darah, terus dibekukan, ya, bekukan darah itu enggak harus ke kulkas, tahu saya. Nanti lama-lama beku sendiri. Itu istilahnya kalau di Jawa namanya saren. Atau sebagian bahasa didih. Itu mirip hati. Dan ini hukumnya adalah haram karena berasal dari darah yang mengalir.
Tapi kalau pas lagi makan ayam, makan paha, kemudian pas dimakan pahanya itu kadang suka ada sisa-sisa darah, Pak. Itu bukan darah yang haram, itu halal dan itu tidak najis. Silahkan konsumsi. Karena bukan darah yang masfuh yang mengalir. Termasuk diantaranya adalah kalau seseorang makan steak. Steak itu kemudian kalau yang steak mahal, daging yang lembut, itu disarankan untuk tidak dimasak sampai matang banget. Karena kalau dimasak sampai matang banget malah hilang rasanya. Ya, dia akan jadi alot. Ya, maka kalau steak kok harganya 35.000, itu pasti alot itu. Tapi kalau steak 500.000 seporsi, ya, atau 1.000.000 seporsi itu masaknya itu justru malah nggak terlalu matang. Yang mana ini kalau buat orang Indonesia, apalagi orang kampung kayak saya, itu ngeliat daging nggak matang kayak gitu kok dimakan itu kayak, ya Allah, kayak hewan aja kita gitu. Tapi justru itu yang jauh lebih nikmat katanya. Nah, biasanya di situ masih ada sisa-sisa darah, jusnya. Makanya kan disebut apa? Juicy dan seterusnya gitu ya. Nah itu, masih ada sisa-sisa darah yang kayak ngalir itu. Nah itu tidak najis, itu halal, silahkan dikonsumsi. Toh kalau itu kok najis, maka kalau itu dimatangkan dan hilang, kan berarti ya tetap nyampur dengan najis kan? Kalau katakanlah itu adalah sesuatu yang najis, makanya tidak masalah untuk itu kemudian dikonsumsi. Berarti makan daging mentah itu halal atau haram? Sashimi, saya belum pernah makan sih, tapi katanya sashimi itu adalah ikan mentah, Pak. Halal atau haram? Halal. Nah, pertanyaannya, makan udang hidup. Makan, sebagian orang ya, kalau nggak salah di Thailand atau mana, itu ada makanan yang dia itu berasal dari udang yang hidup, Pak. Boleh nggak kita memakan udang yang hidup? Ini masalahnya bukan, kalau udang itu kan bangke juga nggak masalah, wong dia adalah hewan air, Pak. Masalahnya adalah kita tidak memperlakukan hewan tersebut dengan baik, padahal Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik di dalam membunuh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Innallaha katabal islama ala kulli syai'. Allah itu telah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam hal apapun. Kalaupun kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh kok dengan cara yang baik? Itu bagaimana? Rasulullah mengatakan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian nyembelih, sembelihlah dengan baik. Fal yuhidda syafratahu. Pesonya tolong ditajamkan supaya selesai, Pak. Ini makanya teknis menyembelih itu nanti ada yang ditembak dulu kepalanya, disetrum dulu. Wah, ini agak bermasalah, Pak, nanti, Pak. Oke, tapi bisa jadi sembelihannya halal karena dia tidak mati, hanya saja hukumnya haram, Pak. Kenapa? Karena dia telah menyiksa binatang itu. Bukan haram karena makan makanan yang haram, tapi haram karena telah menyiksa binatang. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kotoran. Termasuk benda najis adalah kotoran. Walaupun untuk kotoran ini ulama khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan seluruh jenis kotoran, mau dia urin, mau dia feses, itu dua-duanya najis, bersumber dari apapun. Ya, kecuali nanti yang berada di dalam perut ikan. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu lah yang tahu, ikan cuwe itu banyak yang isi dalam perutnya itu nggak dikeluarin dan dia sudah diawetkan gitu loh, direbus kemudian dikasih garam dan seterusnya itu. Makanya kadang kalau lagi makan agak kerasa pahit-pahit, Pak. Itu apa? Ya itu tuh, Pak. Tapi kalau untuk ikan ini kebanyakan ulama mengatakan tidak masalah. Cuman kalau untuk kotoran hewan, kalau manusia ulama sepakat haram. Makanya kalau ada orang yang kemudian melakukan suatu pengobatan, treatment atau terapi dengan terapi urin,
Pokoknya setiap pagi dia pipis pertama kali setelah tidur itu ditampung dan diminum, itu hukumnya haram. Ya tentu teman-teman tidak pernah kepikiran itu sebagai obat ya. Tetapi cek saja, sebagian orang ada yang mempercayai hal itu dan melakukan hal itu. Katakanlah memang itu manjur, tetap tidak boleh karena itu adalah sesuatu yang hukumnya haram. Oke, tapi kalau kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, itu menurut mazhab Hambali, Bapak Ibu, teman-teman, itu hukumnya tidak najis dan bisa dikonsumsi. Karena dulu dalam hadis riwayat Bukhari, kalau tidak salah, Rasulullah itu pernah menyuruh salah seorang sahabat, salah seseorang yang kemudian baru datang ke kota Madinah, dan ketika nyampe kota Madinah, Madinah itu kalau dingin-dingin banget, kalau panas lumayan panas. Kalau dingin-dinginnya luar biasa ekstrim, Madinah itu. Nah itu kemudian terkena flu Madinah. Perutnya kembung gak enak. Akhirnya sama Rasulullah disuruh, sudah datanglah itu ke kandang onta zakat, kemudian silahkan ambil susunya dan minum, dan silahkan ambil kencingnya dan minum. Rasulullah memerintahkan orang itu untuk meminum air kencing unta. Mazhab Hambali berkesimpulan, dari hadis ini maka kotoran unta hukumnya suci, tidak najis, boleh dikonsumsi. Kalau nggak salah ada salah satu ustadz kondang di Indonesia yang bikin video mempraktekkan tentang cara minum air kencing unta. Silahkan cari di YouTube. Ini cara minum air kencing unta, coba cek nanti ya di YouTube ya, atau sekarang nggak apa-apa sambil nyari ya. Cara minum air kencing unta. Kenapa? Karena dalam mazhab Hambali memang tidak najis. Dan ini kemudian general kepada seluruh hewan yang halal dimakan dagingnya, itu tidak najis kotorannya dan bisa dikonsumsi. Maka artinya kita jangan kaget, jangan heran ya, bahwa kita tidak terbiasa, kita tidak mau, alhamdulillah Pak. Tapi secara hukum nah itu tidak najis menurut sebagian ulama, ya sudah. Kenapa? Karena faktanya ada hadis itu. Jumhur ulama mengatakan kotoran itu najis, adapun kondisi Nabi memerintahkan itu, kita akui kejadian itu ada karena hadisnya sahih, tetapi kemudian itu karena darurat atau itu karena awal-awal Islam masih belum diharamkan. Jadi ada dua tanggapan tentang hal itu, karena ada hadis lain yang menyebutkan tentang keumuman bahwasanya kotoran itu adalah najis. Oke, itu terkait dengan kotoran. Nah kira-kira ada nggak makanan yang pakai kotoran, Mbak? Insya Allah nggak ada ya. Kecuali mungkin mbak-mbak yang belum pernah masak seumur hidup, tahu-tahu nikah, kemudian suaminya ternyata senang dengan ati ampela. Dibelikan ati ampela, dia tidak tahu kalau ampela itu harus dibuka. Dimasak ampela itu bulat-bulat. Pas dimakan ini kok aromanya seperti ini, nah gitu kan. Oh ternyata dimasak bulat-bulat, Pak. Itu kalau pakai mazhab Hambali aman, sah, halal itu Pak. Tapi jenengan mau makan Pak. Ati ampela kan harusnya dibuka, nah dibuang kan isinya. Nah, dia nggak tahu kalau itu. Giliran masak kubis malah dikupas, dicari isinya kok nggak ada sampai habis Pak. Ini mbak-mbak jangan sampai begitu ya kalau masak ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau kopi luwak? Kopi luwak itu gimana sih? Kopi yang dipilih sama luwak dengan cara dikonsumsi, kemudian setelah itu kopinya keluar dari perut luwak dalam bentuk atau bebarengan dengan kotoran-kotorannya. Sehingga itu katanya memberikan sensasi rasa yang berbeda, dan juga ini adalah kopi-kopi terbaik karena luwak adalah hewan yang bisa memilih kopi dengan kualitas bagus dengan yang tidak. Katanya begitu Pak. Itu kopi luwak yang asli. Kalau kopi luwak merek, itu nggak tahu apakah beneran kopi luwak atau kopi-kopian saja begitu. Nah, yang seperti itu berarti hukumnya halal atau tidak Pak? Itu kan kotoran. Luwak itu halal atau haram dikonsumsi Pak? Nah, kotorannya bagaimana? Masalahnya kopi itu sudah melewati perut luwak. Berarti najis nggak itu teman-teman? Kalau memang seperti itu ya, najis nggak? Haram nggak dikonsumsi? Oke. Imam Nawawi mengatakan begini. Wa idza akalatil bahimah
Ini Imam Nawawi itu berarti merepresentasikan madhab Syafi'i. Kalau ada seekor hewan memakan habban satu biji, wa kharaja min batniha sahihan, kemudian biji itu keluar dari perutnya dalam kondisi masih utuh. Masih utuh. Walaupun kalau kopi nggak utuh, biasanya kopi itu dimakan sama kulit-kulitnya, keluar tinggal biji yang membelah itu. Ya. Fa in kanat solabatuhu baqiyatan, maka jika tingkat kesolitannya itu kok masih utuh, bihaitsu law zuri'a nabata, dengan salah satu indikator kalau setelah keluar dari hewan terus kok masih keras, masih kesolitannya itu masih kerasnya masih sama, Pak. Bukan kemudian jadi lembek begitu ya, tapi kerasnya masih sama, masih keras. Terus kalau dicuci kemudian ditanam masih bisa numbuh, fa'ainuhu tahiratun, maka biji tersebut hukumnya suci. Lakin yajibu ghuslu dhahirihi limulaqatin najasah, tetapi wajib untuk dicuci dulu karena dia telah bersinggungan dengan najis selama di dalam perut luwak itu, kok landak, luwak. Wa in kanat solabatuhu qad zala, tetapi kalau dipencet kok sudah ada, dipencet kok udah gembur itu biji kopinya, bihaitsu law zuri'a lam yanbut, di mana kalau ditanam itu tidak bisa tumbuh lagi, fahuwa najisun, maka biji itu telah najis. Maka Pak, kopi luwak itu selama setelah keluar dari perut luwak kok dipencet masih keras bijinya, maka bijinya suci tapi sedang terkena najis. Cukup dibersihkan, dihilangkan kotoran yang menimpa di sekitarnya, maka itu sudah cukup, sudah sah. Tapi kalau pas dipencet kok kemudian dia itu gembur, maka dia sudah berubah menjadi najis. Oke, dan ini berlaku untuk biji apapun, Mbak. Misalnya nemu, dan ini nggak harus dari hewan, dari manusia pun jadi, Pak. Misalnya ada seorang anak ketelen kelereng. Terus setelah 2 hari kelerengnya keluar melalui fesesnya dia, Pak. Alhamdulillah kelereng ini keluar. Kenapa? Karena ini kelereng versi mahal. Oh, ternyata bukan kesehatan anaknya, tetapi kelerengnya yang di ini. Nah, maka asal kelereng itu kemudian dicuci, boleh nggak kita main pakai kelereng itu lagi, Pak? Boleh. Itu tidak najis selama kelerengnya, pasti kelerengnya masih keras kan, nggak mungkin sudah gembur kan, Pak? Oke, berarti kalau gitu misalnya kita menemukan ada biji cabai, berarti itu suci atau najis itu? Tes dulu, kira-kira masih solid, masih keras sebagaimana pas masuk atau tidak. Selama masih keras sebagaimana pas masuk, ya berarti masih halal, Pak. Kalau tega, kalau mau ya, silahkan dicuci untuk dimanfaatkan lagi. Oke, itu biji, kotoran. Bagaimana dengan kotoran yang ada di telur ayam? Kira-kira kalau kita beli telur, kemudian mau masak telur, itu perlu dicuci dulu atau tidak, teman-teman? Ya, kalau masalah jorok atau tidak jorok dicuci, tapi katakanlah beli nasi goreng itu semuanya halal kecuali satu. Dia pakai telur yang kerat-keratan itu tidak dicuci langsung pleng, tapi enak sekali nasi goreng itu. Apakah gara-gara itu gitu kan ya? Nah, kira-kira itu halal atau tidak itu? Najis atau tidak itu? Menemukan tukang nasi goreng yang buka telurnya nggak pakai dicuci dulu tapi langsung. Maka para ulama mengatakan itu najis tapi ditoleransi, dimakfu. Jadi kalaupun tidak dicuci langsung dibeginikan itu tidak masalah. Tetap halal. Masalah tega nggak tega, jorok nggak jorok, mau nggak mau, masing-masing. Oke, karena bisa jadi yang seperti itu ternyata lebih enak daripada yang terlalu steril kadang, kan gitu ya. Kadang kan ini kan sebuah anomali. Gerobakan di samping yang kayaknya nyucinya juga nggak mengalir, terus jorok banget lah pokoknya, tapi rame karena memang enak. Entah enaknya itu karena joroknya atau karena kalau yang enak itu jorok atau kalau
jorok itu enak, nggak tahu tuh. Tapi giliran yang bersih yang ini kok biasa saja rasanya gitu. Oke. Nah, ini untuk kotoran. Kemudian yang berikutnya lagi, air kencing. Nah, tentu darah masfuh, kotoran, air kencing ini semuanya najis dan semuanya tidak halal untuk dikonsumsi. Kenapa kok saya tidak sebutkan bangkai dan apa segala macam? Karena nanti itu kita masukkan ke dalam kriteria khusus hewan-hewanan. Kemudian apa lagi? Selain dia najis, sesuatu yang haram adalah, selain najis adalah sesuatu yang memabukkan atau khamr. Khamr itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena dia bisa memabukkan. Dan kaedahnya adalah, yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun sudah haram meskipun dia tidak sampai mabuk. Jadi Pak, kalau ada yang kemudian minum wine, saya nggak sampai mabuk kok Ustaz, cuma 1 gelas saja. Maka sesuatu yang haram ketika banyak, berarti sedikitnya pun sudah haram. Kecuali barang itu tidak memabukkan meskipun namanya bir. Bir peletok misalnya. Kalaupun mabuk kan bukan mabuk itu, kayak mabuk durian kan bukan mabuk. Ya. Nah, atau mungkin di negara-negara Arab itu Pak, di Saudi itu ada bir, mungkin namanya bir tapi prosentase alkoholnya itu cuma 1-2%, itu dikatakan halal. Kenapa? Karena mau minum segentong pun gak akan mabuk Pak. Dikatakan demikian. Tapi kalau di MUI itu setahu saya 0,5%, di atas itu sudah diharamkan. Kalau menurut Syekh Utsaimin nanti itu sekitar 1-2-3% itu masih aman Mbak. Karena setahu saya minuman keras yang ya itu, yang apalah nama-namanya itu kurang lebih alkoholnya bisa 20%, 40% bahkan. Tentu kalau alkoholnya kok dalam bentuk alkohol apotik, itu malah setahu saya bukan food grade. Itu etanol atau metanol itu? Tetap etanol ya? Yang apotek itu tetap etanol atau metanol? Tetap eta. Oke, tetap etanol, tapi dia bukan food grade sehingga tidak bisa dikonsumsi. Insya Allah orang minum alkohol 70% yang ada di apotek itu tidak akan mabuk. Mati mungkin, ya, tapi kalau mabuk enggak. Artinya kalaupun haram bukan karena dia memabukkan. Oke. Nah, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah, ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Sesuatu yang memabukkan jika dikonsumsi banyak, maka kalaupun mengkonsumsi hanya sedikit tidak sampai mabuk, tetap hukumnya haram. Maka kalau ada yang istilahnya, Ustaz cuma menghangatkan badan saja kok tidak sampai mabuk, itu tetap hukumnya haram. Karena yang haram bukan mabuknya, tetapi mengkonsumsi yang berpotensi untuk memabukkan. Oke, walaupun nanti antara khamr dengan alkohol ini ada irisannya, tetapi tidak sama dengan. Ada alkohol yang bukan khamr, ada khamr yang bukan alkohol. Sehingga tidak semua alkohol nanti hukumnya haram untuk dikonsumsi. Walaupun tidak semua alkohol juga aman untuk dikonsumsi. Karena alkohol itu setahu saya mau etanol, mau metanol, mau propanol, mau apa lagi. Ada kan ada yang buntut 1, buntut 2, buntut 3, buntut 4 gitu ya. Anak kimia di sini ada. Anak IPA. Itu semuanya kan namanya alkohol. Nah, apakah semuanya haram? Lah, masalahnya tidak semuanya untuk dikonsumsi. Karena nanti kalau khamr sama dengan alkohol, khamr itu najis. Nah, apakah metanol? Kalau nggak salah metanol itu kan yang akan jadi campuran bensin kan? Metanol kan? Nah, itu kalau najis repot lagi tuh Pak. Kalau dianggap sebagai sesuatu yang najis gitu. Nah, hanya karena sama-sama namanya alkohol. Kebetulan ada etanol yang disebut sebagai alkohol juga, dan itu terkandung di dalam sebagian minuman yang memabukkan. Hanya karena itu. Nah, ini makanya perlu kita bedakan itu. Antara khamr dengan alkohol. Bukan satu hal yang sama. Karena sebagian orang kemudian mengatakan alkohol sama dengan khamr, khamr sama dengan alkohol. Maka dia anti sekali dengan yang namanya alkohol, termasuk parfum beralkohol. Nah, ini dua hal yang berbeda ini. Oke. Nah, bagaimana dengan angciu atau wine di dalam masakan? Rum.
Bacanya rum atau ram? Rum lah ya. Di dalam masakan. Itu kan kalau rum itu untuk black forest kalau nggak salah. Brownies. Kalau angciu itu untuk nasi goreng. Wine untuk steak. Mirin untuk sushi. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau itu memang minuman yang memabukkan, berarti sesuai kaidah tadi. Kalau jika wine diminum banyak memabukkan, maka meskipun setetes berarti sudah haram. Bukan sudah memabukkan, tidak memabukkan, tapi sudah haram. Berarti nasi goreng yang digoreng kemudian dikasih angciu, biasanya salah satunya tuh jadi keluar flame gitu, jadi keluar apa? Mohon maaf. Keluar apa namanya? Bara gitu, blek begitu. Nah, itu berarti juga haram juga kalau pakai kaidah itu. Nah, ini maka teman-teman hati-hati. Nasi goreng pinggiran itu masalahnya bukan di ayamnya mungkin, masalahnya bukan di dagingnya mungkin, tapi masalahnya adalah di angciunya. Kalau mirin masakan Jepang, ya kalau nggak doyan masakan Jepang, makan lemper-lemperan model Jepang begitu, ya insya Allah aman lah. Cuman kalau Black Forest terus brownies itu kan makanan insya Allah kita semuanya doyan lah. Dan kita tidak terlalu paham ini halal atau haram. Ini makanya kita perlu untuk melihat status halal atau haram yang diklaim oleh dia itu menjadi penting. Maka klaim ini jangan cuma hanya klaim tapi perlu ada yang menstandarisasi klaim tersebut kan gitu. Kenapa? Ya karena tidak tahu kita Black Forest ini pakai rum atau tidak. Oke. Ada satu kaidah di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ini salah satu kitab qawaid fiqhiyah yang mana kitab dengan judul ini banyak sekali. Dikatakan idza ijtama'al halal wal haramu ghulibal haram. Kalau ngumpul antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haramnya. Kenapa? Nasi goreng pakai angciu bisa nggak dipisahkan yang halal dengan haram itu? Oke. Ini terkait nasi goreng angciu. Tetapi Pak, ini bukan satu-satunya pandangan. Insya Allah nanti ba'da Isya kita sampaikan pandangan berikutnya yang memungkinkan untuk mengatakan itu halal. Nah, jadi kalau yang kepengen tahu fatwa halalnya nanti setelah sholat Isya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita sebelum Isya ini. Nanti kita lanjutkan setelah Isya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramin, kita lanjutkan sejenak terkait dengan kriteria umum makanan-makanan yang diharamkan ini. Tadi kita sedang membahas terkait dengan masalah khamr. Bahwasanya ulama telah sepakat bahwa khamr itu hukumnya haram. Orang minum minuman keras sampai mabok itu hukumnya haram. Pun minum minuman keras tidak sampai mabok juga hukumnya haram. Tapi bagaimana dengan makanan yang salah satu ingredientsnya itu berasal dari khamr, tetapi end produknya itu sama sekali tidak bisa berpotensi memabukkan. Mungkin dalam prosesnya ada khamr dimasukkan, tetapi di dalam end produknya dia sudah hilang. Ini hukumnya seperti apa? Pandangan yang pertama adalah idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Kalau yang halal dan haram ini kok berkumpul dan tidak bisa dipisahkan, maka kita ambil hukum yang haram. Ya, karena air putih 1 gelas ditetesin dengan khamr 1 tetes, tidak bisa dipisahkan, maka semuanya menjadi haram. Meskipun mayoritas atau yang lebih banyak adalah air putihnya dibandingkan khamrnya. Bahkan mungkin khamrnya pun sudah tidak ada rasanya. Nah, maka dengan kaidah seperti itu berarti tadi cake atau brownies atau black forest menggunakan rum, kemudian nasi goreng pakai angciu, mirin digunakan untuk apa namanya? Untuk makanan Jepang, kemudian steak yang menggunakan wine,
itu menjadi haram. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan. Namun ada pandangan yang bisa kita pakai, yaitu dari Ibnu Taimiyah. Salah satunya adalah beliau mengatakan begini dalam kitab Majmu' Fatawanya. Allahu harramal khaba'ith allati hiya dam wal maitah wa lahmal khinzir. Allah telah mengharamkan hal-hal yang najis, yang kotor, yang mana dia itu adalah darah, bangkai, dan juga daging babi. Wa nahwa dzalika, ataupun yang lainnya yang haram-haram itu. Fa idza waqa'at hadhihi, tapi jika benda-benda yang tadi, darah, khamr, maitah, waqa'at fil ma', dia terjatuh dalam air, au ghairahu, atau terjatuh kepada selain air, wastahlakat, kemudian khamr, darah ataupun bangkai itu sirna, musnah, lam yabqa hunalika damun wala maitatun wala lahmu khinziri aslan, maka tidak tersisa di situ ada darahnya, bangkainya ataupun daging babinya, itu enggak ada. Kama annal khamra idza stahlakat fil ma'i, sebagaimana minuman keras yang kemudian tertetes ke dalam air kemudian istahlakat. Istahlakat itu sirna. Ya kayak ada inilah gampangnya kayak kolam renang ada bocah pipis di situ. Itu hukumnya hukum kolam renang atau hukum pipis bocah? Kan gitu ya. Kalau kita hukum pipis bocah ya najis semua itu. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada kolam renang tanpa pipis, tanpa pipis bocah. Pasti adalah yang pipis di situ. Nah, ini bagaimana hukumnya? Lam yakunish syaribu laha syariban lil khamri. Maka peminum daripada air yang tertetes minuman keras tapi sudah istahlakat, sudah musnah sirna ditelan sama air yang mayoritas itu, maka tidak bisa disebut sebagai peminum minuman keras lagi. Oke, maka angciu masuk ke nasi goreng. Angciu kan etanol. Ini kayaknya ada yang kimia lah pastinya ya. Etanol itu kalau bertemu dengan panas, apa yang terjadi? Menguap, hilang. Etanol kalau masuk ke dalam big oven, apa yang terjadi? Dia juga sudah hilang. Di end produknya barang itu sudah tidak ada. Di end produknya kalau dites itu sudah tidak akan ada itu. Meskipun ketika sedang proses itu kemudian ada barangnya dimasukkan, tetapi istahlakat hilang, maka bisa dikatakan sebagai sesuatu yang halal. Nah ini jika kita meminjam kacamatanya Ibnu Taimiyah di dalam melihat kontaminasi najis di dalam suatu makanan, oke, kalau khamrnya masih kerasa, Pak, maka itu misalnya nih, air setetes, air cuma segelas, ditambah khamr 3 tetes, saya kira masih kerasa itu Pak, itu masih haram itu. Tetapi kalau airnya kok segentong, dikasih kejatuhan khamr setetes, itu nggak masalah kayaknya. Apalagi kok sudah dipanaskan itu jelas-jelas menghilangkan unsur etanolnya. Yang mana, yang membuat seseorang mabuk dari minuman keras itu memang kadar etanol di dalam darah. Dan itu ukurannya agak susah karena kadar etanol dalam darah akan memabukkan itu tergantung usia, berat badan, dan gitu-gitu kan. Banyak sekali variabel yang perlu dites. Ini tidak mudah ini yang seperti itu. Oke, tapi ala kulli hal ini kemudian ada satu pandangan yang agak lebih memudahkan meskipun kita juga jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Oke, itu masalah khamr dan kontaminasi najis di dalam khamr. Kemudian yang berikutnya lagi. Apa kaidah umum yang berikutnya terkait makanan menjadi haram, yaitu jika dia bermadorot, akan menyebabkan kita sakit, akan berbahaya untuk kita. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah ini maka materi-materi yang menurut ilmu nutrisi atau kedokteran berbahaya untuk tubuh, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Meskipun bukan barang najis, meskipun tidak memabukkan. Nah, contohnya apa? Racun,
Tentu racun tidak boleh dikonsumsi, meskipun tapi racunnya ini cuma terbuat dari tumbuh-tumbuhan kok. Ya tapi tetap aja racun, Pak. Bisa ular. Nah ini kira-kira bisa ular itu najis apa enggak, Pak? Oh, bukan masalah najisnya kalau bisa ular itu, Pak. Ini selamat apa enggak kita dari bisa ular tersebut, kan gitu. Ya. Karena memang ada pembahasan tentang air liur hewan buas. Kira-kira kalau ketemu macan, kemudian kita kena air liurnya, itu najis apa enggak, Pak? Nah, ketemu macan bisa kena air liurnya, itu masalah kita bukan najis apa tidak? Najis kan begitu ya. Nah, termasuk paku, beling, dan lain sebagainya, maka itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Oke, maka 3 kriteria umum ini, kalau salah satunya kok terdapat dalam suatu makanan, maka dia haram. Tapi kalau tidak terdapat di dalam makanan tersebut, maka makanan itu hukumnya halal. Selama dia bukan unsur hewani. Kalau unsur hewani, maka ada kriteria khusus tambahan yang juga harus dipenuhi. Tetapi selama bukan unsur hewani, maka kriterianya yang penting tidak 3 ini. Tidak najis, tidak memabukkan, tidak memberikan madorot. Nah, maka pembahasan madorot yang paling dari dulu sampai sekarang itu masih diperdebatkan, itu adalah terkait dengan mengkonsumsi rokok. Itu kira-kira madorotnya selevel apa sehingga kemudian hukumnya halal atau haram. Ya, karena kedokteran zaman sekarang kayaknya agak-agak lumayan galak nih Pak masalah rokok. Kalau zaman dulu memang kayaknya agak lumayan santai. Nah, ini maka berkembang. Kaidahnya kita tahu yang madorot haram, tapi ini madorot atau tidak. Nah, itu kembali kepada ilmu sains lah. Ilmu pengetahuan alam terkait dengan apakah ini madorot atau tidak madorot. Nah, ini maka kita jangan sampai beda dengan gula misalnya. Oh, gula itu juga madorot. Tidak, Pak. Gula itu tidak madorot. Yang madorot itu surplus gula. Kan surplusnya yang masalah, Pak. Kolesterol LDL itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau tidak seimbang, ketidakseimbangannya yang jadi masalah, Pak. Ya, tetapi kalau rokok, kira-kira asapnya itu dibutuhkan nggak sama tubuh? Nah ini agak beda nih, kenapa gula itu juga bisa membunuh loh? Iya, tetapi yang membunuh kan bukan gulanya, tetapi ketidakseimbangannya itu. Yang mana kita tahu penyakit orang zaman dulu dengan sekarang kan agak beda. Orang zaman dulu kekurangan kalori, orang zaman sekarang kebanyakan kalori, kekurangan mineral, kekurangan yang lain-lain. Jadi ketidakseimbangan itulah yang membuat masalah di dalam hidup kita. Oke, ini terkait madorot. Kemudian kalau untuk kriteria khusus, insya Allah kita akan bahas lebih panjang lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Tapi secara singkatnya saja, unsur hewani itu ada beberapa hal yang menyebabkan suatu hewan itu haram. 1, memang barang itu atau hewan itu eksplisit diharamkan, ya sudah. Ya, kayak anjing, babi, yang bertaring, yang berkuku tajam, itu hukumnya haram. Ya. Kemudian apa lagi? Atau bangkai. Bangkai itu mau bangkai apapun kecuali 2 bangkai. 1 namanya bangkai hewan air, 2 bangkai jarot. Bukan serangga, belalang. Serangga itu tidak cuman belalang, kecoa serangga atau bukan? Nah, bangkainya halal enggak itu? Nah, yang halal adalah belalang. Ini ada kemarin sempat isu agak lumayan rame, itu namanya karmin atau kokineal. Itu adalah dia adalah kutu yang ada di kaktus, warnanya pink. Makanya stroberi apa segala macam itu biasanya terbuat dari kokineal itu. Tentu kan itu 1, hewannya halal atau haram? Kutu itu. Al-burghuth. Kutu itu halal atau haram? Itu 1. Khilafnya di situ. Yang kedua, kutu ini disembelih atau jadi bangkai. Padahal bangkai yang halal cuman ikan atau ikan lah gampangnya sama belalang. Nah ini belalang apa enggak? Loh, bentuknya kutu kok belalang.
Ya, saya pernah ketemu dengan pakar serangga dari IPB, teman-teman IPB ini ada beberapa teman IPB, Prof siapa saya lupa, pokoknya dia pakar serangga lah begitu. Menceritakan tentang kokineal itu di mana, belalang itu di mana. Terus saya nanya, karena sebagian orang mengatakan ini halal meskipun bangkai karena dia termasuk jenis belalang. Entah itu ada spesies, genus, apa-apa gitu ya, saya agak lupa itu tingkatannya. Nah, pertanyaan saya, antara kokineal dengan belalang, dengan belalang ke kokineal, dengan belalang ke kecoa, itu lebih dekat mana? Yo lebih dekat belalang ke kecoa. Loh, berarti kalau ini bisa dihalalkan karena dianggap satu jenis, punya satu rumpun yang sama, kecoa punya hak yang lebih tinggi untuk dihalalkan. Nah, ini kan maka agak repot. Mbok yo mending pakai madhab Maliki yang mengatakan serangga itu selama tidak bermadorot halal selesai. Yang penting harus disembelih. Nah, pertanyaannya nyembelih kutu gimana, Pak? Nah, nyembelih dalam pandangan madhab Maliki untuk model kutu-kutu kayak gini, Pak, bukan disembelih di sininya. Tapi bagaimana? Caranya adalah dimatikan secara sengaja oleh manusia. Jadi mau langsung dipanaskan, mau langsung dipres, mau terserah. Yang penting dimatikan, bukan ketemu sudah mati. Nah, makanya nanti Pak salah satunya itu laron. Laron itu halal atau haram tuh Pak? Kan pasti bangke, nggak mungkin kan jenengan nyembelih laron Pak? Nah, gimana itu? Nah, ini kalau pakai madhab Syafi'i repot nih Pak, kalau pakai madhab Syafi'i. Tapi kalau pakai madhab Maliki potensi halal Pak. Ini makanya mengetahui khilafiyah itu enak. Bisa menghalalkan banyak hal yang memang masalahnya khilafiyah. Ya, jadi kalau masih khilafiyah ya sudah, kita ambil yang mudah-mudah saja. Terutama untuk orang awam, apalagi memudahkan orang. Apalagi menyikapi ini orang kok makan seperti ini haram ini. Kalau masih khilafiyah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar kok di dalam perkara khilafiyah, itu enggak boleh. Oke, ini masalah bangkai ini, mana bangkai yang halal, mana yang tidak, termasuk di antaranya nanti beberapa hewan yang kayak buaya. Buaya itu halal atau haram? Mungkin kalau teman-teman mau pergi ke Thailand, kalau nggak salah di situ ada makanan buaya, Pak. Kalau kepiting dianggap halal karena dia amfibi, berarti buaya? Loh, tapi kan dia buas. Hiu, buas enggak, Pak? Halal enggak? Halal. Buas kalau hewan air, halal, Pak. Nah, buaya hewan air apa hewan darat? Nah, kalau buaya darat sudah haram, itu sudah ijma itu. Tapi kalau buaya amfibi itu gimana itu? Nah, ini ada khilafiyah juga di dalamnya. Oke, kita akan bahas satu-satu nanti insya Allah. Ya walaupun kayaknya insya Allah teman-teman gak akan ada yang makan buaya juga sih. Bercakar, bertaring, kemudian dilarang untuk membunuhnya. Wong membunuhnya saja dilarang, apalagi mengkonsumsi dagingnya, kan begitu ya. Wong mengkonsumsi itu sudah dipastikan membunuh. Kemudian yang berikutnya, atau malah yang diperintahkan untuk membunuh itu juga sesuatu yang hukumnya haram. Apa saja daftarnya, insya Allah nanti kita akan bahas, termasuk benda-benda yang keluar dari tubuh hewan. Telur, telur itu ada bangkai telur apa enggak Pak? Enggak ada ya? Oke, berarti kalau telur ayam, halal nggak dikonsumsi? Halal. Kalau telur ular, halal atau tidak? Dia ular atau bukan? Telur ayam itu ayam apa bukan, Pak? Bukan. Oke, berarti telur ayam perlu disembelih enggak? Berarti dia bukan masuk kategori bangkai. Tidak masuk kategori hewan-hewanan. Pertanyaannya, telur ular halal atau haram, Pak? Oke, kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, Allahu a'lam bishawab, saya kira cukup untuk materinya. Untuk berikutnya mungkin ada tanya jawab, 1-2 pertanyaan silahkan jika ada. Baik, alhamdulillah itu tadi pemaparan materi dari Pak Ustadz Akil. Baik, Masya Allah ada beribu-ribu pertanyaan di sini sebenarnya, cuman masih tersimpan di panitia, nanti saya kita tanya.
sungguh materinya sangat dekat dengan kita dari sehari-hari, terutama untuk anak-anak muda khususnya. Banyak yang ikut acara tiba-tiba ada makanan viral langsung datang gas gitu. Padahal belum tahu komponennya, kandungannya itu mengandung halal atau haram. Kemudian juga mungkin sering traveling atau jalan-jalan, tapi juga lupa atau awalnya mau healing malah dapat haram gitu, dari konsumsi makanan. Baik, ada satu pertanyaan Ustadz dari teman saya, khususnya untuk hewan melata. Hewan melata yang dimanfaatkan untuk konsumsi obat-obat, mungkin turunannya seperti minyaknya, itu digunakan, apakah itu masuk dalam kategori halal atau haram? Bisa dijawab dulu. Hewan melata itu apa? Hewan melata yang merangkak di tanah, seperti ular atau kadal atau minyak. Nah, karena kadal itu ada yang halal, Pak. Kadal Arab itu namanya dob. Itu Rasulullah menyaksikan sebagian sahabat kemudian mengkonsumsi hal itu. Tapi Rasulullah sendiri tidak mau karena memang beliau nggak suka. Nah, ini makanya satu tergantung dari hewannya. Yang kedua bagian apanya. Kalau memang dia kok berasal dari tubuhnya, maka ini cenderung akan mengikuti hukum dagingnya. Nah, maka hukum dagingnya apa? Baru kita bisa sebutkan ini halal atau haram. Ya, tetapi kalau misalnya ya kayak cacing yang dibakar, digoreng, terus jadi obat tipes kalau nggak salah. Nah, ini tergantung hukum cacingnya ya, tentu itu hukum cacingnya. Tapi kalau minyak dari kadal, minyak dari ular, hukumnya apa? Maka obat-obatan itu hukumnya sama dengan makanan selama dia najis atau berasal dari hewan yang haram dikonsumsi, maka dia juga haram untuk dikonsumsi. Gitu ya. Nah, tinggal sampai mana kebutuhan kita terhadap obat tersebut. Ini pertanyaan terlalu global, tidak mendetailkan hewan apa. Walaupun kalau hewan apa juga belum tentu saya tahu itu hewan tersebut halal atau haram begitu ya. Tetapi secara kaidah kurang lebih seperti itu. Sehingga obat-obatan itu hukumnya sama dengan makanan. Jika berasal dari hewan, maka harus memenuhi kriteria-kriteria khusus itu. Harus bukan hewan yang diharamkan, bukan dari bangkai, tidak bercakar, bertaring, dan seterusnya. Nah, kecuali beberapa hal. Yang ulama khilaf itu kalau tulangnya, oh ini obat berasal dari tulang dileburkan. Tulang bangkai itu hukumnya apa? Meskipun bangkainya bangkai yang haram, Mbak. Bangkai macan misalnya, tulang macan misalnya, itu boleh nggak dikonsumsi? Itu ulama khilaf itu. Itu najis atau tidak terutama. Itu ulama khilaf terkait hal itu. Maka tergantung dia najis atau tidak, ya, terutama kalau hewan itu rata-rata tidak disembelih dengan proper berarti jadi bangkai. Kalau jadi bangkai maka najis. Kalau najis berarti tidak bisa dikonsumsi. Ya udah gitu, circle-nya seperti itu. Oke, jadi sangat tergantung dari hewan apa dan hukum dagingnya masing-masing seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, dari masa lalu. Oke. Bagaimana hukumnya jika keluarga kami pernah berjualan nasi goreng menggunakan bahan yang mengandung alkohol seperti angcio contohnya. Kemudian bagaimanakah cara kami bertobat apabila kita pernah menggunakan bahan tersebut? Bagaimana caranya untuk bertaubat dan cara untuk mengembalikan agar usahanya bisa tetap berjalan? Oke. Wah, kalau mengembalikan usahanya supaya tetap berjalan, saya juga nggak pernah jualan nasi goreng, Pak, nggak tahu juga gitu kan. Tapi terkait dengan bagaimana pertaubatannya, oke, tentu yang namanya tobat satu berhenti dulu. Itu udah pasti. Yang kedua, untuk masalah penghasilannya, ini pertanyaannya adalah jual nasi goreng dengan angciu itu kan ternyata juga ada dua sudut pandang yang memungkinkan untuk mengatakan itu halal. Maka saya kira cukup yang sudah berlalu, tapi saat ini kalau mau lebih hati-hati, ya tinggal nggak usah melakukan hal itu. Ya, tetapi ini masalah khilafiyah masih memungkinkan untuk kemudian mengambil pandangan yang mengatakan tidak masalah. Ya, tetapi sebenarnya banyak masalah di situ karena membeli bahannya saja sebenarnya sudah masalah. Nah, maka lebih baik ditinggalkan meskipun ada sebagian ulama atau pendapat yang memungkinkan untuk melakukan hal itu, tetapi untuk penghasilan yang sebelumnya insya Allah aman karena ini masih ranah khilafiyah.
Gitu. Nah, jadi tidak perlu bagaimana-bagaimana, kecuali memang dia jualan minuman keras. Saya dulu jualan minuman keras, kemudian saya mau bertobat. Bagaimana caranya? Satu, minuman keras yang ada harus dimusnahkan, tidak boleh dihibahkan ke siapapun. Yang kedua adalah penghasilan yang didapatkan dari jualan minuman keras itu bukan hak dia, tetapi perlu untuk disterilkan, dibuang. Dibuang itu kemana? Ya kepada orang fakir miskin. Bahkan termasuk dirinya. Kalau misalnya gini, wah Ustadz saya itu jadi punya, katakanlah saya jadi punya duit 10 miliar gara-gara jualan ini. Tapi satu-satunya tabungan punya saya ya 10 miliar itu. Sehingga kalau 10 miliar itu kok dikeluarkan semuanya, saya jadi jatuh miskin. Nah, maka Anda pun termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan santunan dari 10 miliar itu. Tapi kan juga tidak 10 miliar 10 miliarnya, Pak. Kenapa? Kenapa kok dia jadi punya hak juga atas duit 10 miliar itu, atas nama fakir miskin? Karena ini uang dari awal bukan punya Anda, maka sekarang jadi punya Anda karena Anda miskin. Tapi itu hanya sebagian, bukan semuanya. Bisa dipahami nggak? Ini agak bulat ini, tapi begitulah kaidahnya. Maksudnya gini, kita ketitip, kalau kita dapat duit haram, berarti dari awal itu bukan punya kita. Maka perintahnya adalah keluarkan itu. Kalau kita ngambilnya dengan cara zalim, maka kembalikan kepada pemiliknya kalau kita tahu. Tapi kalau kita ngambilnya dengan suka sama suka, jualan minuman keras itu yang beli suka, yang jual juga suka kan? Artinya kan, ya saya tidak merampas uang dia. Dia memberikan secara sukarela uangnya kepada saya karena saya menukarnya dengan minuman keras. Tetapi jualan minuman keras bagaimanapun haram. Sehingga saya tidak punya hak untuk mendapatkan uang itu. Nah, ini bukan milik saya berarti. Terus milik siapa? Harus dibuang. Dibuangnya kemana? Diberikan kepada fakir miskin salah satunya. Ke masjid juga nggak apa-apa. Walaupun ulama khilaf kalau ke masjid, tapi kepada fakir miskin lah gampangnya atau kepentingan umum. Nah, tapi Ustadz, dulu saya punya duit 13 miliar. Pokoknya total-total yang saya dapatkan 13 miliar. Sekarang sisa 5 miliar. Ya sudah, yang ada itu yang dibuang. Yang sudah habis ya sudah. Nah, tapi kalau 5 miliarnya kok dibuang semuanya, saya jadi nggak punya apa-apa. Pokoknya buang semuanya supaya nggak jadi punya apa-apa, jadi miskin. Setelah miskin, nah ambil dari yang 5 miliar itu, karena yuk kita santuni fakir miskin. Lah ternyata yang mau menyantuni itu sekarang statusnya sudah miskin. Nah berarti dia juga punya hak untuk disantuni. Karena hakikatnya 5 miliar itu dia ketitipan, bukan miliknya sendiri. Nah tapi jangan, kalau kayak gitu berarti 5 miliar itu bisa balik ke saya lagi atas nama sedekah kepada fakir miskin. Pertanyaannya, fakir miskin mana yang terima sedekah 5 miliar? Nah kan gitu kan. Nah kurang lebih seperti itulah. Sehingga boleh juga untuk saudaranya, untuk omnya, tantenya, ponakannya, segala macam. Bagi aja yang memang miskin-miskin ya, kasih saja. Kasih, termasuk dirinya. Saya kok juga jadi miskin ya, udah ambil aja. Oke. Semoga bisa difahami dan semoga menjawab dan semoga kita semuanya dimudahkan untuk mencari penghasilan yang halal insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, ada tambahan lagi Ustadz, pertanyaan terkait bagaimana dengan obat yang dibutuhkan tapi ada kandungan babinya. Beberapa juga ada penelitian yang terkait menggunakan enzim tripsin dari babi. Kadang digunakan untuk obat ataupun vaksin ya, penyakit. Jadi bagaimana dengan hal tersebut? Oke, begini, ini agak, kalau memang tidak ada pilihan, maka ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu bisa menghalalkan sesuatu yang sifatnya mahdzurat, terlarang. Tetapi kalau untuk penggunaan enzim di dalam vaksin itu kadang bukan enzimnya yang diinjek ke tubuh kita loh. Ada beberapa kondisi enzim babi digunakan sebagai media untuk menumbuhkan virus. Tapi nanti yang diinjek itu adalah virusnya, bukan enzimnya tersebut. Nah kalau kayak gini, menjadikan babi sebagai media untuk berladang, tapi yang ditumbuhkan itu apa? Virus, itu hukumnya seperti apa? Nah apakah istimal atau alintifa bil khinzir itu boleh apa enggak?
Yang haram itu mengkonsumsi babinya atau memanfaatkan babinya, Pak. Nah, kalau pakai sudut pandang mazhab Hanafi, yang haram itu adalah jika digunakan dengan cara yang haram. Tapi kalau penggunaannya halal, maka itu halal. Sama halnya dengan jual beli barang najis. Jual beli barang najis itu menurut jumhur ulama nggak boleh. Kenapa? Karena dia najis, meskipun punya manfaat. Tetapi dalam pandangan mazhab Hanafi, jual beli barang najis itu boleh selama bisa dimanfaatkan dengan cara halal. Maka jual beli bangkai ayam itu boleh nggak, Pak? Kalau digunakan untuk stok ayam geprek, haram, Pak. Tetapi kalau dijual ke petani atau peternak lili, sangat mungkin dan mungkin halal untuk kemudian dikonsumsikan, dikasih makan untuk lili, dihancurkan, dileburkan dan seterusnya. Dan ini adalah sumber protein yang murah dan baik untuk lili, karena lili tidak mukallaf, tidak perlu milih halal dan haram. Wong lili, Pak. Oh, jangankan kok ayam mati, Pak. Dengan jongkok di atas kandang lele, di atas kolam lele aja dimakan sama dia. Nah, ini maka ada beberapa khilafiyah terkait dengan hal itu. Nah, maka keterkaitan barang najis kepada obat itu apakah ya barang najisnya itu sebagai obat atau barang najisnya itu sebagai media untuk membuat obat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau nggak salah kemarin ada vaksin-vaksin COVID itu salah satunya menggunakan media itu monyet kalau nggak salah, atau iya monyet atau apa begitu, ya monyet kan ya. Bukan dicobanya, kalau dicobanya lain cerita, tapi dikembangkan di dalam menggunakan tubuh pokoknya monyet jadi bangkai, terus bangkainya diambil apanya, kemudian dari situ kemudian dipakai untuk mengembangbiakkan, baru nanti kemudian dipanen, tapi kemudian dicuci dulu dan seterusnya dan seterusnya. Selama kemudian bisa dipisahkan antara yang najis dengan yang tidak najis, maka ya sah-sah saja, mungkin saja untuk digunakan. Oke, tapi ini ranah diskusinya agak jauh lebih dalam lagi nih kalau ngomongin seperti itu, dan tidak semua orang nangkap juga saya kira begitu. Oke, baik. Allahu a'lam bishawab.